Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Ibu. Oke ya, senang sekali ya bisa berjumpa lagi bersama kalian. Walaupun kita berjumpanya masih tetap dalam dunia maya, ya. Jadi semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jadi ingat selalu ikuti protokol kesehatan ya, karena pandemi ini belum berlalu, gitu ya. Jadi ingat kalian jaga kesehatan, kemudian jaga jarak, dan harus rajin mencuci tangan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalian harus makan makanan yang bergizi ya. Jadi supaya daya tahan tubuhnya itu kuat. Begitu ya. Nah, oke anak-anak, bagaimana suaranya Ibu? Apakah terdengar jelas ya di tempat kalian? Jelas, Bu. Dengar, Bu. Terdengar. Oke. Wajahnya Ibu bagaimana? Jelas, Bu. Cantik, Bu. Oh, masih cantik ya. Oh ya, tenang, nanti nilainya Ibu tambahkan ya. Ya. Nah, jadi walaupun kita belajarnya masih secara daring ya, jadi Ibu harapkan di sini kalian tetap disiplin ya untuk mengikuti pembelajaran gitu ya. Nah, jadi selama pembelajaran Ibu harapkan kalian itu tetap untuk menghidupkan kameranya. Jadi biar Ibu tahu wajah-wajah kalian, aktivitas kalian, biar kalian itu nggak sambil tidur-tiduran nanti belajar ya gitu. Cuma namanya aja di sini yang kelihatan. Nah, kemudian ketika Ibu berbicara, jadi kalian Ibu harapkan mic-nya di-mute dulu ya. Jadi nanti ketika kalian mau berpendapat atau mau berbicara baru dibuka. Nggih? Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Ya, nah jadi di awal biar kalian lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, ini Ibu berikan dulu ya anggap saja yel ya. Nah, jadi kalau Ibu misalkan bilang, anak-anak apa kabar? Jadi kalian harus menjawab tangannya gini ya. Saya sehat, saya hebat, yes. Gitu ya. Bisa ya? Coba ya. Ya, coba ya. Dibuka dulu ininya, mic-nya. Oke. Ya, yang belum buka mic dibuka dulu. Oke. Anak-anak apa kabar? Saya hebat. Yes. Oh, belum kompak nih. Saya sehat, saya hebat, yes. Gitu ya. Coba ulangi. Anak-anak apa kabar? Saya sehat. Saya hebat. Yes. Oke, lagi sekali coba. Anak-anak apa kabar? Saya sehat. Saya sehat. Hebat. Yes. Yes, gitu loh. Semangat ya. Jangan loyo ya kalian belajar matematika pagi-pagi ya. Sudah sarapan kalian nih? Siap, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, apalagi sudah sarapan ya. Berarti sudah siap mengikuti pembelajarannya Ibu ya. Ya, Oke. Bu. Sudah semangat ya? Siap, Bu. Harus tetap semangat ya. Oke. Nah, jadi kalau Ibu lihat di room, ya jadi berkurang ini anggotanya ya dari yang sebelumnya ya. Ya memang kemarin beberapa dari teman kalian itu minta izin katanya ada upacara manusia yatnya ya memang mungkin lagi rame-ramenya ada upacara pernikahan ya. Ya jadi tidak apa, jadi Ibu ucapkan terima kasih yang sudah bisa hadir pada pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita biar ada dokumentasi ya untuk belajar pagi hari ini. Nah, dibuka dulu kameranya ya. Ibu mau screenshot dulu wajah-wajah kalian nih. Oke, siap senyum ya. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. Ya, 1, 2, 3. Oke, ya sudah.
Nah, anak-anak, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jadi alangkah baiknya kalau kita awali dengan doa dulu ya. Ya, jadi supaya pembelajaran kita sesuai dengan apa yang diharapkan dan lancar ya. Nah, anak-anak silakan ketua kelas, Ibu minta bantuannya, pimpin dulu doanya. Hadir nggak ketua kelasnya nih ya? Saya, Bu. Oh ya, ya, Ge, silakan Ge. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi Ibu share screen dulu ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah terlihat ya? Di tempat Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, nah, jadi seperti yang kalian lihat di PowerPoint yang Ibu tayangkan, untuk pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya. Nah, sebelumnya mungkin anak-anak pernah nggak mendengar istilah trigonometri? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Tahu nggak artinya? Apa sih artinya trigonometri? Tahu. Ada yang tahu artinya? Ada? Apa sih kira-kira trigonometri itu? Ada yang sudah sempat baca mungkin di internet, pernah sekilas melihat atau baca materi ajar yang sudah Ibu share di classroom mungkin tentang trigonometri? Bagaimana? Ada yang tahu? Lupa? Atau baru mendengar istilahnya sekarang? Begitu ya. Jadi trigonometri. Nah, jadi istilah trigonometri ini sebenarnya sudah ada sejak 3.000 tahun yang lalu. Sudah lama sekali ya. Ya, jadi ini ketika dimulai dari zaman Mesir kuno, kemudian Babilonia, itu, dan sampai pada peradaban lemah Sungai Indus. Nah, jadi dalam trigonometri ini ada tokoh-tokoh juga yang dikenal ya. Jadi ada yang namanya Hipparchus, ada yang namanya Ptolemy, kemudian ada Aryabhata gitu, dan sampai yang terkenal itu ada namanya Al-Batani. Nah, jadi Al-Batani ini dikenal sebagai bapak trigonometri. Ya. Nah, jadi istilah trigonometri ini, jadi kata trigonometri ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, ya. Nah, jadi terdiri dari kata trigono. Nah, jadi trigonon itu artinya 3 sudut. Nah, jadi trigonon 3 sudut. Kemudian metri atau metron itu artinya adalah apa? Mengukur, gitu ya. Nah, jadi trigonometri itu artinya adalah apa? Jadi salah satu cabang ilmu matematika yang berhubungan dengan segitiga, gitu ya. Jadi sudut segitiga, baik itu tentang panjang sisi dari suatu segitiga maupun tentang fungsi dari trigonometri, gitu ya. Nah, jadi itu sepintas tentang trigonometri. Ya. Nah, kemudian di sini Ibu lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, jadi kita bisa simak sama-sama di situ ya. Yang pertama itu adalah untuk menemukan konsep dari sin, cos, tan, kosek, sekan, dan kotangen. Gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menentukan unsur-unsur yang belum diketahui dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Nah, selanjutnya adalah kalian itu dapat menyelesaikan nanti masalah konseptual dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri, gitu ya. Nah, kemudian apa sih manfaat kalian belajar trigonometri ini? Ya, nah, jadi kalau kalian pernah itu membaca di buku atau internet, jadi banyak sekali manfaat kita untuk belajar trigonometri. Nah, jadi di layar itu gambar yang pertama itu gambar apa anak-anak? Pohon. Pohon. Gambar pohon ya. Nah, jadi di sini misalkan Arya Duta. Nah, Arya Duta. Ya, Ibu suruh untuk mengukur berapa sih ketinggian pohon itu. Nah, jadi Arya Duta tidak perlu susah-susah untuk manjat pohon ya. Ya, jadi meteran, manjat pohon gitu nggak perlu susah-susah. Jadi dengan trigonometri masalah ini bisa kita selesaikan. Gitu ya. Kemudian kalian pernah kan melihat gedung-gedung bertingkat itu? Pernah. Pernah, Bu. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengetahui tingginya, jadi kalian dengan mudah nanti menghitung tingginya itu dengan menggunakan trigonometri. Nah, seperti itu ya. Kemudian dalam bidang astronomi misalkan, kalau kalian perhatikan di gambar itu kan ada benda-benda langit ya, kemudian ada planet gitu. Nah, jadi untuk menentukan jarak antara planet yang satu dengan planet yang lain, kita juga bisa memanfaatkan trigonometri, gitu ya. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya manfaat lain. Silahkan kalian nanti coba search di Google ya, manfaat kita belajar trigonometri ini apa saja, gitu ya. Nah, kemudian, jadi sebelum kita ke materi inti, di sini Ibu ingatkan tentang materi prasyarat yang harus kalian ingat, gitu ya. Nah, jadi untuk belajar perbandingan trigonometri, yang pertama itu kalian harus ingat tentang segitiga siku-siku. Nah, masih ingat nih segitiga siku-siku ya. Jadi mungkin istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya, karena di SMP sudah belajar, apalagi di SD kayaknya sekarang juga sudah diajarkan itu pengenalan tentang segitiga siku-siku ya. Ada yang masih ingat segitiga siku-siku itu apa? Segitiga yang punya sudut 90 derajat, Bu. Siapa nih yang berbicara? Coba sebutkan namanya siapa nih? Andika, Bu. Oh, Andika ya. Gimana Andika? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu buah sudut sebesar 90 derajat, Bu. Satu buah sudut sebesar 90 derajat. Oke, yang lain bagaimana? Sama, Bu. Benar, Bu. Ya. Yang salah satu ya, salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Ya. Kalau segitiga itu berapa sih punya sudut? 3, Bu. Jadi salah satunya itu besarnya 90 derajat ya. Nah, jadi ingat bahwa dalam segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras. Nah, coba ada yang masih ingat nggak dengan teorema Pythagoras? Ini coba Ibu. Ingat, Bu. Ingat. Oke, coba cek sekarang ya. Kalian ingat apa enggak? Nah, misalkan di sini ada segitiga. Sebentar ya. Ini agak macet. Ya. Oke. Jadi misalkan di sini ada segitiga A, B, C. Siku-siku di A. Oke, coba Ibu tes nih sekarang. Mencari BC kuadrat. Bagaimana sih caranya mencari BC kuadrat? AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya, satu orang coba nih, siapa nih? Bella, coba Bella. AB kuadrat ditambah AC kuadrat, Bu. AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AC kuadrat. Kalau untuk ini kan BC kuadrat ya. Kalau BC-nya berarti gimana caranya? Akar Ya. AB kuadrat ditambah. Ya,
Bagus ya, Bella berarti sudah ingat nih. Oke, sekarang kalau misalkan Ibu tanya AC. AC kuadrat. Coba siapa nih ya? Yulia, coba Yulia. AC Iya, Bu. kuadrat. Gimana caranya mencari AC kuadrat? AB kuadrat dikurang BC kuadrat. AC kuadrat adalah AB kuadrat dikurang BC kuadrat. AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Yang lain bagaimana? BC kuadrat. BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Gimana? BC kuadrat dikurangin AB kuadrat. Kurangi AB kuadrat. Oke, yang benar nih yang mana nih? Yang di Yang bawah, Bu. Yang ini ya. Yulia berarti masih bingung nih tentang Pitagoras nih ya. Jadi sisi yang paling panjang itu sisi apanya? Sisi Miring. miring. Ya, jangan bingung nanti ya. Jadi yang di sini masih salah nih Yulia tadi ya. Ya, nggak apa-apa Yulia. Oke, nah coba sekarang nih. Ibu punya lagi segitiga P, Q, R. Siku-siku di Q misalkan. Nah, coba teorema Pitagoras nih untuk segitiga PQR ini gimana? Untuk mencari PR kuadrat. Coba gimana caranya? PQ kuadrat tambah QR kuadrat ditambah. Yoga, coba Yoga. PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. QR kuadrat. Oke, yang lainnya gimana? Setuju. Setuju ya? Sama, Bu. Nah, oke, sudah benar. Sekarang lagi satu, coba ya. Lagi satu aja. PQ kuadrat. Yuk, caranya mencari gimana nih? Siapa yang... PR kuadrat dikurangin QR kuadrat. Siapa nih? Yulia lagi nyoba ya? Ya, coba. Chandra, Bu. Siapa nih? Chandra. Oh, Chandra ya. Chandra. Gimana Chandra? PQ kuadrat sama dengan? PR kuadrat dikurangin QR kuadrat. PR kuadrat Dikurangin QR kuadrat. R kuadrat. Yang lainnya gimana? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, ya. Sudah ya. Nah, jadi sudah bagus ya. Banyak yang sudah ingat ini. Jadi jangan dilupakan nanti tentang teorema Pitagoras ini ya. Karena ini nanti yang akan kita pakai untuk mempelajari perbandingan trigonometri lebih lanjut ya. Nah, kemudian selain teorema Pitagoras, jadi anak-anak juga harus ingat tentang kesebangunan. Ya, jadi di SMP sebenarnya juga sudah kalian dapatkan ini materi kesebangunan. Ya, jadi dua buah bangun itu dikatakan sebangun jika bagaimana? Coba ada nggak yang masih ingat nih? Kalau perbandingan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang juga, Bu. Perbandingannya ya. Oke. Ya. Yang lainnya gimana? Sama, Bu. Sama ya. Berarti masih ingat ya? Nah, jadi dua buah bangun dikatakan sebangun itu jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ya, dan perbandingan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, ya. Terima kasih ya. Jadi kalian ini sudah banyak yang mengingat materi-materi sebelumnya ya. Jadi kalau ini kalian sudah paham, nanti gampang kita belajar tentang perbandingan trigonometri ini. Oke. Nah, Bu lanjutkan. Masih ingat kalian dengan gambar ini ya? Masih, Bu. Ya, jadi gambar ini sebelumnya sudah Ibu pernah share ya di pembelajaran sebelumnya. Ya, jadi dalam gambar tersebut kalian juga bisa baca di situ ya, ada keterangannya. Nah, jadi di situ ada yang bernama Pak Yahya. Jadi Pak Yahya itu adalah seorang penjaga sekolah ya. Nah, jadi tinggi Pak Yahya itu diketahui. Nah, kemudian dalam gambar tersebut itu apa lagi yang terlihat ya? Ada gambar tiang bendera ya. Iya, Bu. Ya. Nah, tiang bendera itu juga diketahui tingginya berapa. Nah, kemudian Pak Yahya ini mempunyai seorang anak. Ya. Jadi anaknya ini bernama Dani. Tingginya juga diketahui gitu ya. Nah, Dani ini
eh, ingin mengukur bayangannya gitu ya. Bayangan ayahnya sudah diketahui juga. Bayangan tiang bendera itu juga sudah diketahui. Tapi Dani ini kebingungan mengukur bayangannya sendiri. Ya, begitu. Nah, kira-kira kalian bisa nggak membantu Dani ini untuk menentukan bayangannya? Nah, jadi permasalahan ini ya akan kita bahas di classroom. Ya, jadi nanti di classroom Ibu akan berikan di situ LKPD yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, jadi nanti silahkan kalian diskusi dengan kelompok yang sudah terbentuk tentang permasalahan ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk apa namanya agenda pembelajaran kita hari ini itu sama seperti sebelumnya, ya. Nah, jadi kalian ini masuk Zoom 2 kali. Jadi untuk pendahuluannya, ini Zoom yang pertama. Nah, setelah ini kalian akan kerja di classroom. Ya, di situ kalian diskusi membahas LKPD. Nah, setelah selesai diskusi, ya, jadi kalian kembali lagi masuk Zoom yang kedua. Jadi di situ akan kalian presentasi ya. Jadi sama seperti kemarin gitu. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kalian? Dari saya tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bisa dipahami ya? Tidak, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, oke anak-anak, kalau misalkan sudah bisa dipahami, nah jadi silahkan kalian kerjakan LKPD-nya dan bisa lift dulu dari dari Zoom ini ya. Nah, juga Ibu ingatkan nanti di classroom itu sudah Ibu berikan link absensi ya. Jadi sebelum nanti kalian memulai diskusi dengan temannya, jadi silahkan kalian isi dulu absensinya. Ya, paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ya. Kalau sudah paham, silahkan boleh keluar dari Zoom ini dan masuk ke classroom. Ya, jadi sebentar Ibu pantau di classroom-nya diskusi kalian. Ingat ya, semuanya harus aktif diskusi di sana. Karena keaktifan kalian juga Ibu akan berikan poin. Gitu. Ya, ya, silakan anak-anak. Oh ya, biar nggak lupa juga Ibu nanti di ininya di classroom, Ibu berikan waktu nanti 30 menit ya. Ya, jadi jadi sekitar nanti jam 8.55 kalian harus siap lagi untuk masuk ke Zoom yang kedua ini. Oke. Ya, silakan anak-anak boleh dulu keluar dari Zoom ini dan kerjakan LKPD-nya.
Oke, anak-anak, karena sudah 30 menit ya, kita di classroom berdiskusi LKPD-nya. Jadi Ibu pantau di sana diskusinya ya sudah lumayan bagus ya. Walaupun masih ada beberapa siswa mungkin yang masih malu-malu untuk berdiskusi di sana ya. Jadi kalian jangan nanti malu-malu untuk bertanya ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Sudah semua nih ya masuk room lagi ya? Nah, nih masih ada yang masuk lagi satu. Oke, kita langsung mulai ya presentasi kelompoknya. Untuk permasalahan nomor 1, ya. Kelompok siapa nih? Saya, Bu, kelompok 1. Ya, Asti ya. Ya, silahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya izin untuk share screen, Bu. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah, Asti. Sudah. Ya, silakan coba dijelaskan Asti gimana hasil diskusinya tadi. Untuk persoalan yang pertama, itu kelompok kami mengilustrasikan gambarnya sebagai berikut. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Asti. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, mencari panjang sisi yang belum diketahui. Dan kami mendapatkan hasilnya yaitu 2 meter. Ya, dijelaskan coba panjang sisi apa itu yang 2 meter? Panjang sisi BC. BC itu keterangannya apa? BC itu panjang sisi apa dia? FG per DE. Sama dengan Ya, coba dijelaskan dulu biar paham juga teman-teman yang lainnya. Ya, coba dijelaskan dulu. Nah, di situ kan udah ada keterangannya ya. Nah, keterangan dari masing-masing gambar. Jadi AB itu apa ya? Coba dijelaskan dulu. Oh, Ya, biar kelompok yang lain juga. Ya, kelompok yang lain diamati ya, coba ya. Dari kelompok ini. AB itu yang pertanyaan yang pertama, Bu, ya? Ya. AB itu tinggi tiang bendera. Terus BC itu panjang bayangan tiang bendera. Terus yang DE itu tinggi Pak Yahya. Terus yang EC panjang bayangan Pak Yahya. Terus yang FG tinggi Dani. Terus yang EC panjang bayangan Dani. Panjang bayangannya. Jadi sisi yang belum diketahui berarti yang nomor 2 AC ya, yang pertama ya. Iya. Ya, coba jelaskan untuk nomor 2-nya. Sisi yang belum diketahui pertama yaitu AC. AC sama dengan dirumuskan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama dengan
9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Terus hasilnya 81, akar 81 ditambah 144 sama dengan 225. Terus diakarin dapatnya 15. Ya, terus Terus yang CD sama dengan DC pangkat 2 ditambah EC pangkat 2 sama dengan 1,8 pangkat 2 ditambah 2,4 pangkat 2 sama dengan 3,24 ditambah 5,76 sama dengan 9, terus akar sama dengan 3. Karena sudut DEC dan sudut FGC sebangun, maka sudut apa segitiga itu? segitiga, Bu. Ah, ya. Karena segitiga DEC dan segitiga FGC sebangun, maka FG per DE sama dengan GC per EC. Terus 1,5 per 1,8 sama dengan GC-nya kan belum diketahui. Terus GC per 2,4. BC sama dengan 2,4 dikali 1,5 per 1,8 sama dengan 2. Terus FC sama dengan FG pangkat 2 ditambah GC pangkat 2 sama dengan 1,5 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 2,25 tambah 4 sama dengan 6,25 sama dengan 2,5. Oke, ya itu dari kelompok 1. Coba mungkin dari kelompok yang lain bagaimana? Ada yang menanggapi? Coba dicermati dulu ya. Dari soal nomor 1, di sana kan disuruh mengilustrasikan gambarnya. Jadi kelompok 1 mendapatkan jawaban seperti itu. Kemudian mencari panjang sisi yang belum diketahui. Nah, untuk nomor 2 itu perhitungannya seperti itu. Coba dicermati dulu kelompok yang lain. Mungkin ada tanggapan. Maaf Bu, saya Divya. Divya ya, gimana Divya? Biarkan dulu nih, Asti, jangan di stop, biarkan dulu. Sudah saya stop, Bu. Ya, di share lagi, Ya. Ya, biar kelihatan. Sudah. Ya, sudah. Ya, gimana Divya? Jadi kelompok kita tuh hasilnya sama Bu, cuman tadi soal nomor 2 itu kelompok kami pakainya segitiga yang berbeda. Kita tuh pakai segitiga ABC dan FGC yang sebangun. Hasilnya masih sama Bu, GC itu 2. GC-nya 2, hasilnya sama ya, tapi menggunakan segitiga sebangun yang berbeda gitu ya? Iya Bu. Oke, mungkin dari kelompok lain gimana? Saya sama kayak Divya, Bu. Sama seperti Divya. Iya, Bu. Kelompok berapa? Kelompok berapa nih yang sama seperti Divya? Siapa nih? Yang berbicara siapa nih? Andika, Bu. Oh, Andika. Ya, Bu. Ya. Oke, ada lagi tanggapan dari kelompok yang lain nih? Sebelum Ibu yang menanggapi. Untuk kelompok saya sudah sama seperti jawaban Asti, Bu. Sama seperti Asti. Oke, ya. Baik ya. Ibu berikan tanggapan dulu untuk yang nomor 1. Nah, jadi untuk nomor 1 kan Ibu suruh mengilustrasikan gambarnya ya. Semua kelompok mendapatkan gambar seperti ini? Iya, Bu. Gambarnya seperti Saya ini? sama. Ada kelompok yang penamaan segitiganya mungkin berbeda? Ada? Sama seperti ini, sama persis. Iya Bu, sama. Halo, direspon dong.
Sama ya? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Sampai namaannya juga sama ya? Sama, Bu. Oke, ya. Nah, jadi untuk permasalahan nomor 1, gambarnya sudah benar ya. Jadi seperti itu yang kalian dapatkan. Jadi di situ ada 3 buah segitiga jadinya yang sebangun ya. Nah, kemudian untuk mencari panjang sisi yang belum diketahui, jadi bisa kalian itu mencarinya dengan menggunakan Pitagoras, Ibu lihat, kemudian ada yang menggunakan konsep perbandingan kesebangunan. Oke. Nah, tapi Ibu komentari di sini sedikit untuk kelompok satunya ya. Itu mencari GC. GC ya. Benar ya GC ya? GC ya? Iya, Bu. Kelompok 1 GC ya. Nah, tapi mungkin di situ salah tulis ya, kok bisa BC jadinya muncul. Iya, Bu. Gimana kelompok 1? Coba responnya. Salah nulis apa gimana tuh? Iya, salah nulis. Seharusnya apa yang benar? GC. GC ya. Jadi GC itu adalah keterangannya di apa tuh GC kalau di ini kalian di keterangan kalian? Panjang bayangan. Bayangan siapa? Dani. Dani, Bu. Ya, itu ya. Oke. Ya. Jadi kelompok lain sama berarti ini ya. Bisa paham ya untuk 1 dan 2 ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, coba lanjutkan dulu ke persoalan yang 3 dan 4 coba. Ya, silakan di stop pasti. Kelompok 1 nanti perbaiki itu ya keterangannya ya. Sesuaikan coba ya. Ya. Iya, Bu. Jangan sampai nanti muncul sisi yang berbeda gitu kan. Keterangannya. Ya, untuk 3 dan 4 kelompok siapa nih yang mau presentasi? Saya, Bu, kelompok 2. Ya, silakan. Izin share screen, Bu. Ya. Baik, apa sudah terlihat? Masih loading. Sudah, Ge. Sudah, Gek, Mas. Sudah, Gek, Sudah, Mas. Gek. Izinkan saya perkenalan dulu. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Gigmas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Untuk nomor 3, itu mencari perbandingan sisi-sisi dari setiap segitiga yang diperoleh. Yang pertama yaitu dalam segitiga ABC. Menggunakan perbandingan yang pertama, AB dibagi AC sama dengan 9/15 sama dengan 0,6. Lalu yang B, BC per AC sama dengan 12/15 sama dengan 0,8. Lalu yang C, AB per BC sama dengan 9/12 sama dengan 0,75. Dan yang D, AC per AB sama dengan 15/9 sama dengan 1,67. Yang E, AC per BC sama dengan 15/12 sama dengan 1,25. Yang F, BC per AB sama dengan 12/9 sama dengan 1,33. Dalam perbandingan sisi segitiga CED dan CGF, hasilnya sama dengan perbandingan segitiga ABC. Bisa dilihat. Oke, coba cermati kelompok yang lain. Sisi-sisi yang mempunyai perbandingan yang sama seperti itu yang didapatkan oleh kelompoknya Gek Mas ya.
Ya, cermati dulu yang lain. Gimana? Kelompok yang lain, ada tanggapan? Dari saya tidak, Bu. Yang lainnya gimana? Tidak ada juga, Bu. Sama seperti itu? Iya Bu, saya sama. Sama ya? Oke. Nah, kesimpulannya apa berarti? Kalau memang sudah sama. Ya, jadi kalian kan tadi di soal nomor 2 menentukan panjang sisi yang belum diketahui ya, jadi sudah didapatkan. Kemudian Ibu suruh untuk menentukan perbandingan sisi-sisinya. Nah, dari hasil yang diperoleh, ternyata kalian mendapatkan panjang sisi-sisi yang sama itu yang mana aja berarti yang sama? Coba agak perbandingan yang mana saja sama? Ke bawahin coba agak. Apa aja yang sama berarti? Nomor 4 tuh berarti ya. Jawaban nomor 4. Nomor 4 gak? Kasih dulu. Oke. Ini berarti yang sama ya? Perbandingannya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, dari perbandingan sisi-sisi yang kalian dapatkan itu, nah, coba kesimpulannya seperti apa kira-kira? Kalau menurut Bella, berarti ini perbandingannya sama ya, Bu ya? Trigonometri. Kan ya. kalau misalnya dilihat-lihat itu kan yang A itu kayak sin kostan gitu nggak sih nyarinya? Sin kostan tangan. Bella sudah dapat baca materi ajar yang Ibu share ya? Iya, sudah, Bu. Kayak sin kostan. Yang mana sin namanya? Jadi yang kalau misalnya AB per AC itu kan jadinya sisi sisi depan per samping kayak jadinya kayak tan gitu kan, Bu. Depan per samping jadinya seperti tan. Oke. Ada lagi yang menanggapi? Kelompok yang lain sudah bagus ya, Bella ya. Berarti sudah mungkin sudah dapat baca materi ajar yang Ibu share ya. Yang lain coba gimana? Ada tanggapan? Kesimpulannya apa sebenarnya? Kita kan sudah mendapatkan perbandingan sisi-sisi yang sama. Nah, jadi kalian sudah menuliskan tuh, oh ternyata AB per AC itu sama dengan DE per CD. Ternyata sama juga dengan FG per FC. Jadi hasilnya kan 0,6 itu kalian hitung tadi. Ya, gimana? Iya. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Berarti, Bu, kalau misalnya sudutnya sama atau sebangun itu perbandingan trigonometrinya sama ya, Bu ya? Nah, gimana? Coba berikan tanggapan. Yang lain gimana? Menurut saya sama, Bu. Sama? Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Oke. Ya, coba di stop dulu ini. Oke. Baik, Bu. Oke. Stop dulu ya. Oke, di layar anak-anak sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi tadi kan kalian sudah menghitung nih panjang dari masing-masing sisi segitiga ini, kan gitu ya? Nah, jadi Ibu suruh untuk membuat perbandingannya. Kemudian perbandingan mana yang sama? Nah, ternyata yang kalian dapatkan yang nilainya sama itu di sini Ibu misalkan di sini ada sudut alfa ya, di titik sudut C ini ya. Nah, alfa. Ternyata yang sama itu adalah kalau Ibu tuliskan di sini ya. GC per
FC itu ternyata hasilnya sama dengan DE per CD, sama juga dengan AB per AC. Kan gitu ya yang kalian dapatkan ya, hasilnya yang tadi ya. Iya, Bu. Benar? Benar seperti itu? Benar. Benar ya, jangan ragu-ragu. Benar ya? Ya, Benar, sesuaikan Bu. dengan jawaban kalian ya. Oke. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, kalau di sini Ibu berikan sudut alfanya di sini. Jadi FG, kemudian DE, AB. Nah, ini kan sisi yang berada di depan sudut alfa ya. Betul anak-anak? Betul, Bu. Semua Betul. sisi depan ini Betul, ya. Bu. Oke, ini semua sisi depan. Kemudian FC, jadi FC atau CF ya. CF ini dalam segitiga CFG itu kan namanya sisi apa anak-anak nih? Sisi miring. Sisi miring, Oke, Bu. miring. Kemudian CD ini sisi apa nih? Sisi miring juga. Miring. CA sisi apa? Miring. Miring juga ya. Nah, ternyata sisi depan dengan sisi miring itu perbandingannya adalah sama ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan sin. Tuh ya, perbandingannya kan sama atau tetap ya. Jadi inilah yang disebut dengan sin. Jadi sin itu apa? Berarti Di depan, di belakang. perbandingan Depan per miring. ya antara sisi depan dengan sisi Miring. Nah, begitu pula kalau Ibu balik misalkan ya. Jadi FC per GC, jadi tinggal dibalik ini. FC per GC, CD per DE, AC per AB. Nah, ini juga perbandingannya ternyata sama yang kalian dapatkan ya. Nah, jadi ini miring per depan. Nah, miring per depan ini namanya adalah dalam trigonometri itu kita kenal dengan nama kosekan. Ya, jadi kosekan alfa. Tuh ya, kosekan dari alfa ini. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi kalian kan tadi mendapatkan perbandingan bahwa samping ini, samping ya, CG ya. CG per CF itu sama dengan CE per apa anak-anak? Per C? CD, ya. Bu. CD ya. Kemudian apa lagi? CB per C? Miring per CA, Bu. Ya, CA. AC atau CA ya. Oke. Nah, jadi sisi CG, kemudian CE dan CB itu namanya adalah sisi Samping. Nah, ternyata perbandingan sisi samping dengan miring itu mempunyai perbandingan yang sama ternyata ya, atau tetap. Nah, inilah yang disebut dengan cos. Ya, ini cos alfa. Tuh. Nah, kemudian apalagi tadi ya perbandingan yang kalian cari lagi? Ini ya, FG ya. FG berbanding CG itu ternyata juga sama dengan DE berbanding dengan CE. ternyata sama juga dengan AB per BC. C. Ya. Jadi AB ini adalah sisi depannya. CG ini adalah sisi sampingnya. Inilah yang disebut dengan Tan. dengan tan alfa ya. Berarti itu yang di apa namanya tadi yang Bella tadi kan menyebutkan ya. Itu sin nggak Bu? Tapi Bella masih ragu-ragu kayaknya juga ya. Masih ragu-ragu ya Bella tadi ya? Iya, Bu. Oke ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, perbandingannya seperti ini. Nah, ini perbandingan ini nanti biar kalian gampang juga mengingatnya. Jadi bisa kalian menggunakan jembatan keledai ya. Jadi sin alfa itu adalah apa nih?
Depan permiring. Ya, depan permiring berarti demi. Gitu ya. Kalau cos alfa berarti adalah Samping kami. permiring. Ya, samping permiring. Permiring. Tan alfa adalah Desa. Desa. bisa depan persamping. Begitu juga kebalikannya. Ya, jadi kebalikan dari sin itu apa tadi namanya? Kosek. Kosek. Nah, kosek. Kemudian kebalikannya kos itu adalah sekan alfa. Kemudian ini Kotan. adalah Kotan. Tangan. Nah, ini tinggal dibalik nih kalian. Mide, misa, sade itu jadinya. Ya. Oke, anak-anak. Bisa kira-kira dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Oh, Bu, mau bertanya. Iya, iya, silakan. Tadi itu kan Ibu bilang yang sin itu kan depan permiring. Hmm. Nah, tapi Ibu nulisnya tadi GC per FC yang paling atas. GC per FC. Atau FG per FC yang benar, Bu? Yang paling atas yang mana? Yang mana? Boleh Chandra coret nih, Bu? Yang mana? Yang ini ya? Yang ini? Iya, yang itu. Oh, yang benar apa? FG Oh iya. per makasih FC. ya. Oke, berarti sudah memperhatikan ya. Oke, yang benar adalah FG ya. Iya. Oke. Ada lagi yang salah Ibu tulis ya? Di bawahnya juga, Bu. Yang mana? Yang koseknya. Kosek. Iya. FC per FG. Oh, yang ininya ya? Yang benar Yang apa? di bawahnya. Yang FC bawahnya. per FG. FG jadinya di bawahnya, Bu. Yang GC-nya itu, Bu. Iya, GC-nya nih mungkin. GC-nya. Sebentar. Di sini GC ya berarti ya? Yang itu benar FC, yang di bawahnya Oh, GC-nya ini dirubah. maksudnya menyesuaikan dengan yang tadi berarti ya? Iya. Oh, iya. Dibalik jadinya. Oke. Ya. Makasih nih ya. Berarti di sini FG ya? Iya. Oke, ya benar. Oke, terima kasih. Siapa nih? Siapa nih? Chandra, Bu. Oh, Chandra ya. Terima kasih Chandra ya. Kamu dapat poin plus nanti dari Ibu. Iya, Bu. Sudah teliti berarti. Ibu ada salah nulis tadi. Oke, anak-anak gimana? Sudah paham dulu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke. Kalau sudah paham, sekarang kita kembali lagi ke topik permasalahannya. Berarti bisa nggak kira-kira Dani itu menentukan bayangannya sendiri? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa? Ya, Bu. Coba, bisa nggak menentukan bayangannya sendiri? Coba. Bayangannya kan ngikut. Iya, nggak bisa dia mengukur bayangannya sendiri ya? Iya, nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Bisa ya, karena ketika dia Bayangannya ngikut terus badannya. mengikuti pergerakannya ya. Hmm. Oke, nah dari itu kan Ibu suruh kalian untuk membantu Dani. Nah, berarti berapa sih bayangannya Dani yang kalian dapatkan tadi? 2 meter. 2 meter. ya, meter ya. Oke, ya jadi 2 meter. Nah, oke, coba biar lebih mantap lagi ya. Nah, di sini Ibu punya segitiga. Soalnya kemarin Ibu ngajar di kelas sebelah itu pasti banyak sekali yang bingung menentukan mana sisi depan, samping, dan miringnya. Mudah-mudahan kalian di sini nggak ada yang bingung ya. Kemarin Ibu ngajar di kelas sebelah itu, coba ya, masih banyak dia yang bingung. Misalkan, nah di sini misalkan ya, siku-sikunya. Ibu misalkan alfanya di sini. Yang mana namanya sisi depan anak-anak? AC, Bu. Oke, yang benar. Miringnya? C, Bu. Oke, sampingnya? B. Oke, coba Ibu punya lagi segitiga PQR. Nah, kemudian ada beta di sini. Nah, Ibu coba tunjuk ya salah satu ya. Nggak apa-apa ya. Biar belajar sama-sama nih. Nanti ikut-ikutan kalian nih. Happy Anna. Happy Anna, bisa dengar suaranya Ibu? Happy Anna? Halo Epi.
Nggak ada respon ya. Virjo, coba Virjo. Baik, Bu. Siap, Bu. Oh ya, Virjo. Berarti sisi depannya yang mana nih? Sisi depannya sisi peki, Bu. Oke. Sampingnya? Sampingnya sisi QR. Oke. Miringnya? PR, Bu. Oke, ya sudah bisa berarti. Ini lagi satu aja. STU. Siku-siku di sini, kemudian Ibu taruh alfa di sini. Ya. Oke. Siapa yang bisa nih? Mana sebenarnya sisi depannya nih yang mana nih? TU, Bu. TU, Bu. TU. Siapa nih yang ngomong? Coba satu orang, siapa nih? Yang Chandra, Bu. Chandra, ya Chandra. Yang mana Chandra? TU sisi depannya. Oke, terus? Miringnya SU. Miringnya adalah SU. Sampingnya ST. Sampingnya adalah. Oke, jadi sudah paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, bagus sekali ya kalau sudah paham. Nah, kembali lagi ke sini, jadi Ibu tekankan lagi sekali, perbandingan ini akan sama ketika alfanya itu kan sama ya, dari masing-masing segitiga itu ya, letak alfanya kan sama ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, coba kira-kira kalau misalkan sudutnya itu berbeda-beda, apakah masih yang memiliki perbandingan sisi yang tetap? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Yakin? Yakin. Yakin. Ya, nah ini kalian nanti coba-coba di rumah ya. Jadi nanti Ibu berikanlah link GeoGebra ya. Nanti di sana kalian coba geser-geser sudutnya, catat terus perbandingan sisinya, ketiga sisinya itu dicatat ya. Kemudian ulangi lagi sampai 3 kali aja kalian geser untuk sudutnya, ulangi, kemudian catat panjang sisinya berapa, buat perbandingannya, kemudian apakah bernilai sama atau tidak. Ya, dicoba nanti ya di rumah ya. Iya, Bu. Oke. Ya, baik anak-anak. Bu stop dulu. Oke. Oke, enggak terasa ini waktunya sudah lewat ya ternyata ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Enggak apa-apa ya Ibu lanjutkan ya? Iya, Bu. Tidak Nggak apa-apa, Bu. Ya, Bu. Apa ya? Ibu lanjut ke permasalahan yang kedua ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke. Saya, Bu. Virgio. Ya, Virgio silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya Madi Virgio Wendra Putra dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang permasalahan 2. Sebelumnya saya minta izin untuk share screen dulu, Bu. Oke, silakan. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah, Virgio. Lihat, Sudah, Jo. Jo. Oke, baik ya, langsung ya. Yang pertama ini saya disuruh membuktikan. Nah, pada yang pertama ini saya mencari panjang kabel dari resort pulau ke pantai, lalu panjang kabel dari kota ke pantai. Nah, panjang kabel dari resort pulau ke pantai, ini saya ibaratkan sebagai B. Nah, cos theta itu kan sisi samping per miring ya. Atau kita dapat tuliskan dengan 3/B. Nah, jadi B dapat dituliskan dengan 3 per cos theta atau 3 dikalikan 1 per cos theta, yang dimana 1 per cos theta itu sec theta. Nah, jadinya B itu dapat dituliskan sebagai 3 sec theta. Nah, yang kedua, panjang kabel dari kota ke pantai, saya ibaratkan sebagai 10 km dikurangi A. Nah, A ini masih belum diketahui. Sebelum itu saya mencari A terlebih dahulu dengan menggunakan perbandingan tan theta, di mana tan yaitu sisi depan maksud saya dibagi dengan sisi samping, yaitu A/3. Sehingga A didapat 3 kali tan theta. Nah, setelah itu biaya kabel dari kota ke pantai
yaitu 10 dikurangi 3 tan theta dikali 100 juta, karena dia tidak di bawah laut. Nah, untuk biaya kabel dari resort pulau ke pantai, dapat dituliskan dengan 3 sek theta dikali 200 juta, karena ya kabelnya itu melintasi bawah laut. Jadi, biaya totalnya yaitu biaya kabel dari kota ke pantai ditambah dengan biaya kabel dari resort pulau ke pantai. Nah, maka didapat kesamaan seperti berikut. 10 kurang 3 tan theta dikali 100 juta ditambah 3 sek theta dikali 200 juta. Maka dapat tuliskan lagi menjadi 10 dikurangi tan theta dikali 100 juta ditambah 6 sek theta dikali 100 juta. Lalu dapat saya kelompokkan menjadi 6 sek theta ditambah 10 dikurangi 3 tan theta dikali 100 juta. Maka hasilnya 6 sek theta dikurangi 3 tan theta ditambah 10 dikali 100 juta. Jadi rumus tersebut terbukti untuk menghitung biaya total. Ya, terus? Baik, yang kedua sekarang, jika sin theta sama dengan 1/2, berapa biayanya? Nah, yang pertama, kita mencari biaya total menggunakan rumus yang tadi sudah didapatkan. Tapi sebelum itu kita harus mencari sek theta dan tan theta jika kondisi sin theta yaitu 1/2. Nah, maka kita harus mencari sisi BC yang belum diketahui dengan cara akar AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Maka didapatkanlah sisi BC sebesar akar 3. Sehingga sek theta yaitu dapat dirumuskan dengan AC per BC atau sisi miring per sisi samping 2 per akar 3. Kita rasionalkan dengan akar 3 per akar 3, maka kita dapatkan 2/3 akar 3. Selanjutnya, tan theta dapat dirumuskan dengan AB per BC atau sisi depan per sisi samping, maka didapatkan 1 per akar 3. Kita rasionalkan dengan akar 3 dibagi dengan akar 3, maka kita dapatkan hasil 1/3 akar 3. Setelah itu, kita masukkan sek theta dan tan theta ke rumus yang tadi. Maka didapat 6 kali 2/3 akar 3 dikurangi 3 dikali 1/3 akar 3 ditambah 10 dikali 100 juta. Maka ini dapat kita coret 6 dan 3 dengan 3 dapat kita coret menjadi 4 akar 3 dikurangi akar 3 ditambah 10 dikali 100 juta. Sehingga hasilnya 3 akar 3 ditambah 10 dikali 100 juta. Nah, maka biaya total yang dikeluarkan adalah 3 akar 3 ditambah 10 dikali 100 juta. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, biarkan dulu ya, Virgil. Ya, Bu. Oke. Ya, bagaimana untuk kelompok yang lain? Ada tanggapan? Mohon maaf sebelumnya, Bu, izin bertanya. Ya. Kok di nomor 1 itu kalau misalnya nyari pakai sin theta atau perbandingan trigonometri yang sin tuh boleh, Bu? Perbandingan trigonometri yang lain. Oke, coba mungkin ada tanggapan dari Virgil sendiri atau dari kelompok yang lain, coba. Baik, boleh saya menanggapi, Bu? Ya, silakan. Nah, untuk kalau sin theta itu kan jadinya dia tuh sisi depan per sisi miring ya. Jadinya itu A per B. Sedangkan A dan B itu sama-sama belum kita ketahui. Jadi tidak bisa. Sekian, Bu. Ya, begitu penjelasannya. Gimana Bella kira-kira? Ada balikan dari Bella? Iya, dapat dipahami. Terima kasih, Gil. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama, Bella. Oke, jadi benar sekali ya. Kalau kita menggunakan sin, A dan B itu kan sama-sama belum diketahui ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan sisi yang sudah diketahui gitu. Karena sisi yang sudah diketahui itu adalah yang 3 km itu adalah sisi apanya jadinya namanya Virgil?
Sisi samping. Iya, sisi samping. Dan yang ditanya itu adalah apa? Depan Sisi dan miring ya. Ya, depan dan Depan dan miring. miring ya. Kita manfaatkan apa namanya? Sisi yang diketahui itu ya. Perbandingannya itu apa namanya gitu ya. Bella ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Ada lagi tanggapan untuk permasalahan yang nomor 2 ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, ya silakan di stop Virgil. Baik, Bu, terima kasih. Oke anak-anak, tidak terasa ini ya. Kita baru bahas 2 soal, ternyata sudah lewat ini dari jam 9.30 ya. Kita sepakati aja bagaimana untuk persoalan selanjutnya yang 3 dan 4 kita bahas sekarang atau kita tunda. Ya, gimana kalian aja? Ibu ngikut-ngikut aja nih. Kalau bahas sekarang boleh sih. Sekarang aja, Bu. Biar sekalian. Oh gitu. Sekarang aja, Bu. Sekarang. Oh ya ada. Kelompok siapa berarti gilirannya nih? Saya, Bu. Ya. Ya, silakan Warma. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Armayanda. Saya perwakilan dari kelompok 5. Ya, Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oh ya, sudah. Ya. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, pada soalnya diketahui AC atau panjang bayangan pohonnya itu 160 cm. BE atau panjang tongkatnya 1 meter atau 100 cm. AB panjang bayangan tongkatnya 80 cm. Yang ditanya itulah CD atau tinggi pohonnya. Ya. Dalam segitiga ABE, maka tan alfa sama dengan EB per AB. EB diketahui 100 dan AB 80. Dalam segitiga ACD, tan sudut A sama dengan CD per AC. Sebelumnya sudah diketahui tan sudut A itu 100 per 80. Dan AC itu 160. Jadi kita bisa mencari CD dan didapatkan CD itu 200 cm atau 2 meter. Oke. Jadi sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Iya. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Iya, silakan. Itu sudah dibuka langsung sama si Warma itu. Ada yang bertanya katanya, ada yang menanggapi nggak? Saya Bu Yulia. Ya, gimana Yulia? Saya jawabannya sama Bu, tapi menggunakan cara yang berbeda. Oh, cara yang berbeda. Dengan cara apa Yulia? Dengan cara yang boleh izin share screen Bu? Oh iya, silakan. Ya, di stop dulu Warma ya. Ya, sebentar. Sudah. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Ya, sudah. Ya, untuk masalah nomor 3 itu, untuk keterangannya itu sama, yang AC itu panjang bayangan pohon, yaitu 160 cm, untuk BE itu panjang tongkat 1 meter atau 100 cm, yang AB itu panjang bayangan tongkat itu 80 cm. Jadi yang ditanya juga itu CD. Nah, untuk cara yang saya gunakan yaitu segitiga ABE dan segitiga ACD itu sebangun. Maka AB per AC sama dengan BE per CD. AB itu 80 per 160 itu AC, sama dengan BE itu 100 per CD. Sehingga CD sama dengan 100 dikali 160 per 80. Sehingga mendapatkan jawaban 200 cm atau 2 meter. Jadi itu jawaban untuk tinggi pohon. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang bertanya? Gimana yang lainnya? Ada tanggapan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, jadi permasalahan ini bisa diselesaikan dengan 2 cara ya. Pertama, konsep kesebangunan berarti ya ini yang pakai yang digunakan Yulia nih, konsep kesebangunan berarti dipakai ya. Yulia, Bu. Ya, kesebangunan. Oke. Yang tadi punyanya Warma menggunakan Iya, Bu.
perbandingan trigonometri. Trigonometri. Tapi hasilnya sama ya. Ya, sama. Oke, ya jadi Iya, sudah Bu, benar sama. nih ya. Ya, dua kelompok ini sudah benar. Jadi bisa diselesaikan dengan kesebangunan maupun dengan perbandingan trigonometri yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke, ya di stop dulu. Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Baik anak-anak, mungkin untuk permasalahan yang keempat, ini Ibu jadikan gini aja ya. Apa namanya, nanti Ibu koreksi dari hasil diskusi kalian saja ya. Ya, nggak apa-apa ya seperti itu ya kira-kira ya. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Nah, untuk permasalahan yang keempat kan di sana itu Ibu berikan beberapa buah segitiga, jadi ada unsur-unsur yang belum diketahui. Nah, kalian mencarinya itu dengan menggunakan konsep yang sudah kalian pelajari. Ada dengan menggunakan Pitagoras ya, mencari sisi yang belum diketahui, kemudian dengan perbandingan trigonometri yang sudah kita bahas. Oke, bisa kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti Ibu periksa dari hasil diskusi kelompok kalian saja. Kan kalian sudah upload ya di Classroom ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, kita cukupkan dulu sampai permasalahan yang ketiga aja berarti ya. Bisa disepakati demikian anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ya kalau bisa. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Coba. Saya Bu Yulia, Bu. Ya, silakan Yulia. Ya, Bu, dapat saya simpulkan dari pelajaran tadi bahwa sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Selanjutnya, cos adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Lalu tan adalah perbandingan antara sisi depan dengan samping. Lalu secan adalah perbandingan antara sisi miring dengan sisi samping. Kosekan adalah perbandingan antara sisi miring dengan sisi depan. Dan yang terakhir adalah petangen adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi depan. Sekian, Bu. Oke, ya bagus sekali ya, Yulia lengkap sekali nih. Ada mungkin yang bisa menambahkan lagi biar jadi lebih lengkap lagi? Ada lagi berpendapat? Dari saya tidak, Bu. Nah, yang lainnya? Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, siapa nih? Yoga. Yoga, Bu. Ya, silakan Yoga. Gimana Yoga? Bilang itu kosek adalah sepersin atau kebalikan dari sin. Terus sekan itu adalah seperkos atau kebalikan dari kos. Terus kotan adalah sepertan atau kebalikan dari tangan. Ya. Dan itu tadi ngejelasin apa namanya, yang sin depan miring ditingkat di demi, terus kos jadi sami, tan jadi desa, terus yang tadi itu kebalikannya tinggal satu per sin tuh. Koseknya jadi mide, terus sekannya jadi nisa, dan kotanya jadi sati. Oke, disingkat berarti ya pakai jembatan keledai ya Yoga ya? Aktif banget tuh, Bu, buat menghafal, Bu. Oh ya, oke. Ya, yuk berikan tepuk tangan dulu untuk dua orang temannya yang menyimpulkan dan untuk semuanya nih. Tadi kelompoknya juga masing-masing sudah aktif sekali nih, bagus sekali. Yuk tepuk tangan dulu untuk kita semua nih ya. Iya. Jadi kesimpulannya sudah lengkap sekali, ya. Jadi sin itu apa artinya? Bahkan sudah disingkat juga sama Yoga itu pakai jembatan keledai ya. Jadi sin itu adalah demi, sami, desa gitu ya. Oke, anak-anak sampai di sini ada pertanyaan dulu dari kalian ya? Ada pertanyaan? Siap, tidak, Bu. Iya, Bu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, oke, ya. Nah, jadi gue share dulu nih ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya, nah, nanti kita akan membahas materi tentang ini anak-anak. Nah, kira-kira apa ini kaitannya dengan trigonometri ya? Mengukur tinggi tinggi layangan. Tinggi layangan. Ada lagi? Apa kira-kira nih nanti yang dibahas Bu Ida nih di pertemuan selanjutnya nih? Yang sudut evolusi itu bukan ya? Sudut Ya elevasi itu. elevasi. Oke, ada lagi yang lain?
kira-kira bahas tentang apa nih? Dari gambar ini, coba. Gimana? Ada lagi tanggapan? Tinggi layangan. Tinggi layangan. Apa? Ya, oke ya. Nah, jadi silahkan nanti kalian baca-baca lagi bukunya ya. Buku paket boleh, kemudian materi ajar yang Ibu nanti share boleh. Ya, kira-kira nanti kita akan membahas apa ini sebenarnya ya. Oke, jadi ini untuk materi selanjutnya. Nah, kemudian di Classroom, kalau kalian lihat, itu sudah Ibu share juga tentang tugas ya. Jadi tugas yang harus kalian buat secara mandiri. Nanti kalau nggak bisa, kalian bisa tanya ke temennya. Kalau nggak bisa lagi, bisa tanya ke Ibu ya. Secara langsung. Tapi jangan malam-malam nanti ya, nanyanya ya. Dengan menggunakan waktu yang wajar-wajar saja ya. Oke, nah kemudian di Classroom juga sudah Ibu share tentang kuis yang harus kalian kerjakan. Nah ini karena waktunya sudah lewat, jadi Ibu di sini kasih kelonggaran untuk pengerjaan kuisnya ya. Jadi Ibu tunggu nanti sampai jam berapa? Kalau jam 11 kira-kira bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Nah jadi Ibu tunggu nanti ya hasilnya hasil dari kuis kalian. Silahkan nanti upload di Classroom ya, atau melalui Google Form yang Ibu bagikan. Nah, kemudian kemarin itu kan ada kendala di bagian pengiriman jawaban ya. Jadi yang masih kendala, coba Ibu di sini sarankan semua kan larinya ke Drive. Coba Drive kalian dikosongkan dulu ya, pasti banyak isi foto ya, Drive-nya ya. Coba dihapus-hapus dulu foto yang rasanya tidak begitu penting ya, atau kalian nyimpen banyak-banyak video itu coba dihapus dulu ya, sehingga nanti kalian tidak kendala lagi dalam pengiriman jawaban. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Dipahami ya? Bisa, Bu. Seperti itu ya, silakan nanti ya silakan nanti itu dikerjakan. Nah kemudian karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa ya. Silahkan siapa yang bertugas untuk ini nih mengakhiri? Saya Bu Divya. Oh ya Divya dah. Tadi kayaknya. Baik teman-teman semuanya, karena tadi diawali dengan doa, sebenarnya kita tutup dengan doa. Berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Divya. Nah anak-anak, tadi kan kita di awal sudah semangat ya. Masih ingat ya dengan yel-yel yang tadi ya? Jadi kalau Ibu nanya, anak-anak apa kabar? Kalian masih ingat dengan jawabannya ya? Sambil bergerak ya tangannya ya. Sambil ini nih, biar lentur juga badannya nih ya. Ya, coba. Anak-anak apa kabar? Saya sehat, saya bisa. Yes. Masih malu-malu nih, belum kompak nih. Dibuka dulu ininya, mic-nya. Ya, dibuka ya mic-nya ya. Oke. Anak-anak apa kabar? Saya sehat, saya hebat. Yes. Anak-anak apa kabar? Saya sehat, Saya hebat. Yes. Saya hebat. Ya. Wah, terlambat nih siapa nih? Oke, yuk tepuk tangan dulu. Semua nih. Nah, oke anak-anak. Jadi Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan ya. Tetap ikuti protokol kesehatan ya, karena pandemi ini belum berakhir ya. Jadi mudah-mudahan saja segera ini berlalu pandeminya, supaya kita bisa ketemu tatap langsung untuk belajar di sekolah. Ya anak-anak, Ibu akhiri ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya.
Ya, Bu. Ingat kuisnya dijawab Terima juga kasih, ya. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap. Ya, oke. Ya, silakan anak-anak boleh keluar dari room ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.